Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat Waikanan. Tabi pun. Salam jumpa dengan Ibu Mujiatun SPD, Guru SMP Negeri 2 Banjir dalam siaran radio program belajar anak hebat jenjang SMP sederajat di RRI Waikanan melalui gelombang 103,6 FM. Anak-anak hebat di Kecamatan Banjir, Baradatu, Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, Belambangan Umpu, Gunung Labuhan, Kasuy, Negara Batin, Negeri Agung, Negeri Besar, Pakuan Ratu, Rebang Tangkas, dan Waituba. Ada pantun khusus dari Ibu buat kalian. Kelapa jajar, buahnya lebat, dipetik orang sembari lalu. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu doakan sehat selalu. Bagaimana anak-anak hebat? Masih mau Ibu berpantun? Baik, satu pantun lagi ya buat kalian. Daripada makan buah ketimun, lebih enak makan apel buji. Daripada kalian duduk melamun, lebih baik belajar bersama Bu Muji. Anak-anak hebat, tetap semangat ya, meskipun kita harus belajar dari rumah. Wabah corona jangan dijadikan penghalang untuk belajar. Karena sesungguhnya belajar itu dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Contohnya, yang sedang kita lakukan saat ini, kalian belajar bahasa Indonesia bersama Bu Muji di RRI Pro 1 Waikanan. Masih semangat anak-anak hebat? Ingat ya, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara memakai masker setiap kali keluar rumah, cuci tangan setiap saat, dan menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Bagaimana? Anak-anak hebat sudah melaksanakan itu kan? Ibu yakin kalian sudah laksanakan itu. Anak-anak hebat, jika kalian menginginkan media pembelajaran berupa video untuk pembelajaran jarak jauh, jadi kalian bisa akses langsung di rumah dari HP kalian masing-masing, silakan kalian mampir ke channel YouTube Ibu, yaitu channel YouTube dengan nama Mujiatun Yendi. Di sana banyak video pembelajaran tentang bahasa Indonesia yang dapat kalian unduh dan kalian pelajari sendiri di rumah. Baik anak-anak, sudah paham itu? Anak-anak hebat, sudah siap belajar bersama Bu Muji? Tentu kalian sudah siap semua ya, berada di depan pesawat radionya masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian siapkan dahulu pena dan buku untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Di akhir siaran ini nanti, Ibu akan memberikan kuis yang harus kalian jawab. Bagi kalian yang beruntung, akan mendapat hadiah menarik dari PGRI Waikanan. Tertarik anak-anak hebat? Pasti kalian penasaran kan bagaimana caranya? Mudah saja, kalian cukup menjawab kuis di akhir siaran ini dengan mengunggah jawaban di Facebook PGRI Waikanan. Sertakan nama lengkap dan asal sekolah kalian masing-masing. Bisa dipahami anak-anak hebat? Baiklah anak-anak hebat, kita mulai pembahasan materi kita kali ini. Jumpa kita kali ini akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil, yaitu materi bab 2 tentang teks pidato persuasif. Materi ini berkaitan langsung dengan materi kelas 7 dan kelas 8, yaitu teks eksposisi dan teks persuasi. Anak-anak hebat, setelah mengikuti siaran pembelajaran melalui radio ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka ada 3 hal penting yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama,
pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Dan yang ketiga, struktur teks pidato persuasif. Anak-anak hebat, sebelum kita bahas apa itu teks pidato persuasif, sebaiknya kalian simak terlebih dahulu kutipan pidato dari sahabat kalian SMP Negeri 2 Banjit berikut ini. Anak-anak hebat, pidato yang disampaikan oleh Putri sahabat kita tadi berisi tentang ajakan agar kita ikut menyukseskan program pemerintah Waikanan, yaitu program literasi sekolah dengan cara gemar membaca buku. Nah, karena pidato itu berisi ajakan atau motivasi buat kita, maka pidato itu merupakan pidato persuasif. Selain itu, masih banyak contoh pidato persuasif yang lain ya anak-anak. Misalnya, pidato presiden tentang ajakan agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Atau pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo, siapa yang tahu namanya? Pasti semua tahu ya. Bapak Menteri kita namanya Pak Nadiem Makarim. Misalnya beliau berpidato mengajak agar kita tetap belajar di rumah dan selalu menjaga kebersihan. Berdasarkan contoh dan uraian Ibu tadi, dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan teks pidato persuasif adalah teks yang berisi pidato tentang paparan atau eksposisi yang berisi pendapat secara jelas dan logis untuk mengajak atau memengaruhi pendengar. Bisa dipahami anak-anak hebat? Ibu ulangi sekali lagi ya. Boleh kalian catat, yang dimaksud dengan teks pidato persuasif adalah teks yang berisi pidato yang memaparkan atau mengeksposisikan pendapat secara jelas dan logis untuk mengajak atau memengaruhi pendengar. Baiklah anak-anak hebat, sekarang kita bahas fungsi dan tujuan pidato persuasif. Seperti halnya teks yang lain, teks pidato persuasif pun memiliki fungsi dan tujuan. Sesuai dengan pengertian teks pidato persuasif yang sudah Ibu jelaskan tadi, fungsi dan tujuan teks pidato persuasif adalah untuk meyakinkan, memengaruhi, dan mengajak pendengar agar mau melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan dalam pidato. Jadi, melalui pidato persuasif, kita dapat memaparkan atau mengeksposisi suatu pendapat untuk meyakinkan dan mengajak pendengar agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan paparan kita di dalam pidato yang kita sampaikan. Anak-anak hebat, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan terakhir, yaitu tentang struktur teks pidato persuasif, mari kita dengarkan baca puisi berikut ini. Anak-anak hebat, kita lanjutkan pembahasan terakhir ya, yaitu tentang struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian ya anak-anak. Pertama, bagian pembuka, kedua, bagian isi, dan yang ketiga yaitu bagian penutup. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Anak-anak hebat, bagian pembuka pidato persuasif berisi salam dan sapaan penghormatan. Salam dapat menggunakan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sesuai dengan waktu ketika kita berpidato. Dapat juga menggunakan salam sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Salam, dan lain-lain. Sedangkan sapaan penghormatan itu berupa ucapan hormat kepada para tokoh atau hadirin pada acara saat itu. Untuk penyebutan penghormatan harus kita urutkan dari tokoh atau hadirin yang memiliki jabatan paling tinggi dan seterusnya. Sekarang akan Ibu contohkan langsung kutipan pidato pada bagian pembuka. Anak-anak hebat, silakan simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Baradatu, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Negeri 1 Baradatu, yang terhormat Bapak Ibu Wali Peserta Didik SMP Negeri 1 Baradatu, dan kawan-kawan yang saya sayangi. Nah, anak-anak hebat, itu tadi contoh bagian pembuka dalam pidato persuasif. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada bagian isi pidato persuasif. Pada bagian ini, kita akan memaparkan maksud dan tujuan pidato serta informasi penting secara rinci, jelas, dan logis. Misalnya, pada contoh pidato sahabat kita Putri tadi, isi pidatonya pada contoh pidato tersebut memaparkan arti pentingnya kegiatan literasi sekolah. Di sana dijelaskan secara rinci mengapa kegiatan literasi sekolah itu penting. Diberi alasan yang logis beserta contoh-contoh atau bukti yang mendukung. Selain itu, dipaparkan pula bagaimana cara mendukung atau melakukan kegiatan literasi tersebut, sehingga pendengar atau audiens dapat mengikuti atau melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan dalam isi pidato tersebut. Baik anak-anak hebat, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena izinnya kita dapat menghadiri acara lomba pidato persuasif di Aula SMP Negeri 1 Baradatu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pidato dengan tema Arti Pentingnya Literasi Sekolah. Sesuai dengan tema tersebut, maka judul pidato kami adalah turut menyukseskan program literasi sekolah. Hadirin yang berbahagia, literasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu membaca, menulis, berhitung, berbudaya, dan digital. Dengan kegiatan literasi, maka kita akan semakin cerdas dan maju baik dalam berpikir maupun bertindak. Makin banyak membaca, maka makin banyak pula ilmu dan pengetahuan yang kita dapat. Sehubungan dengan hal itu, marilah kita berperan serta dalam menyukseskan program literasi sekolah. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara gemar membaca, baik di sekolah maupun di rumah. Mari kita manfaatkan waktu luang kita untuk membaca buku-buku yang dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita. Anak-anak hebat, itu tadi contoh pidato bagian isi. Selanjutnya, kita bahas bagian penutup. Bagian ini berisi simpulan, harapan,
dan doa agar apa yang kita sampaikan dalam pidato dapat bermanfaat bagi pendengar. Supaya lebih jelas, Ibu beri contoh ya. Simak baik-baik anak-anak hebat. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita dukung program literasi sekolah. Bila tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Demikianlah pidato yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri pidato ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Anak-anak hebat, itu tadi contoh bagian penutup pidato persuasif. Sampai di sini sudah paham semua anak-anak? Baiklah, bila sudah paham semua, sebelum Ibu memberikan kuis, akan Ibu simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Pertama, teks pidato persuasif adalah teks yang berisi pidato tentang pemaparan pendapat secara logis dan jelas. Yang kedua, tujuan dan fungsi teks pidato persuasif adalah untuk meyakinkan, memengaruhi, dan mengajak pendengar agar mau melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan. Dan yang ketiga, struktur teks pidato persuasif ada 3, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Anak-anak hebat, masih semangat kan? Seperti janji Ibu di awal jumpa tadi, akan Ibu beri kuis sebelum kita akhiri jumpa kali ini. Ayo anak-anak hebat, siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik serta tulis soalnya ya. Siap semua? Pertanyaan nomor 1. Tuliskan pengertian teks pidato persuasif. Ibu ulangi. Tuliskan pengertian teks pidato persuasif. Nomor 2. Tuliskan tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Ibu ulangi. Nomor 2. Tuliskan tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Nomor 3. Tuliskan struktur teks pidato persuasif. Ibu ulangi. Nomor 3. Tuliskan struktur teks pidato persuasif. Nomor 4 anak-anak. Pendapat yang dipaparkan secara jelas dan logis terdapat pada bagian apa dalam struktur teks pidato persuasif? Ibu ulangi untuk soal nomor 4. Pendapat yang dipaparkan secara jelas dan logis terdapat pada bagian apa dalam struktur teks pidato persuasif? Nomor terakhir, nomor 5. Salam dan sapaan penghormatan terdapat pada bagian titik-titik dalam struktur pidato persuasif. Ibu ulangi untuk nomor 5. Salam dan sapaan penghormatan terdapat pada bagian titik-titik dalam struktur teks pidato persuasif. Baiklah anak-anak hebat, silakan jawab dan unggah jawaban kalian di Facebook PGRI Waikanan. Tuliskan nama lengkap dan asal sekolah kalian masing-masing. Ada hadiah menarik dari PGRI Waikanan bagi kalian yang beruntung anak-anak ya. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua.
Ingat, tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jalankan protokol kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak hebat. Tabi pun.